Ini teman-teman ya, mudah-mudahan bagus suaranya, kayaknya nggak pakai soundcard. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu fokusnya itu di ikra, fokusnya itu belajar. Karena di Islam imannya itu harus rasional, tidak bisa kemudian hanya diimani, tapi harus diilmui. Apapun itu di Islam harus berdasarkan dengan kaidah ilmu. Kaidah ilmu inilah yang kemudian menghantarkan orang-orang yang menggunakan akal sampai kepada Islam. Kira begitu, Guru Sandy, Adinda. Oke, siap, abang. Ya. Nah, sekarang ini rencananya gimana? Rencananya supaya lebih paham pengambilan ikrar dulu, baru pembelajaran beberapa bulan ini, walaupun ada beberapa 2 atau 3 hari 4 hari saya belajar dengan Bang Saiful mengenai aksara Arab itu. Siap. Ya, jadi kita mau syahadat ulang ini ya. Insya Allah ini selepas ini langsung ke Malaf Center lagi. Masya Allah. Di sana sambil sunat, Iya. sambil belajar. Siap. Ini nanti pengaruhnya sangat dahsyat nanti nih di Danau Toba. Boleh punya pengaruh di sana, Masya Allah. Ya, saya sendiri pun tunggulah beberapa setelah pembelajaran baru saya menyatakan diri bahwa saya sudah seorang menjadi. Ya sudah, tutup aja dulu. Tertutup gitu. Siap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi memang orang-orang yang menggunakan akal sehat yang akan sampai kepada Islam. Kalau hanya berdasarkan kebencian, orang tidak bisa sampai ke Islam. Sedangkan saya sendiri, saya belajar tentang kekristenan itu, saya betul-betul runut, pelan-pelan, dan tidak ada tujuan dari awal itu untuk berdebat diskusi awalnya. Betul-betul karena ingin belajar dan ingin tahu Bible. Tapi melihat keadaan, ya saya harus turun lapangan untuk memberikan pelajaran semampu saya dan metode yang saya bisa. Meskipun saya tahu banyak dari kalangan baik umat Islam maupun dari Kristen yang tidak suka cara saya. Tapi itulah yang metode yang saya punya sekarang. Kalau kedepannya memiliki metode yang lebih baik, insya Allah kita akan menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Saya kira begitu. Iya. Begitu. Kalau saya sendiri, abangku tidak terlalu muluk-muluk untuk sekarang, lebih kepada fokus pendalaman dan pengenalan diri dan mendekatkan diri terhadap jalannya Islam, kan begitu. Siap. Masya Allah. Tapi memang nama adik ini lebih cocok, Guru Sending itu lebih cocok kepada Islam sebenarnya. Iya betul. Saya lihat nama itu lebih cocoknya ke Islam. Entah kenapa, saya melihat pertama kali waktu jumpa di TikTok itu, saya melihat kok aura orang ini kok kayak orang Islam ya. Lama-lama, oh beliau Kristen. Tapi pertama saya lihat itu nuansa keislamannya tajam sekali. Iya, pikirannya, cara berpikirnya, terus kemudian saya perhatikan dia punya cara berargumentasi, caranya melihat. Ya ini orang paham. Ditambah lagi nama Guru Zendi, wah itu luar biasa itu. Nama itu membawa berkah kurasa. Dan itu nama kan nama seorang misionaris kan? Ya, misionaris. Iya. Termasuk misionaris kuat itu. Jadi kalau misalnya Adinda ini meluk Islam, ya mungkin pertama keturunan beliau yang Muslim kali ya. Kayaknya sih gitu, karena Guru Sending ini kalau saya tidak salah ingat, beliau adalah orang yang kuat memegang agamanya. Katolik kan ya? Bukan. Perspektif kami Batak, Guru Sending di Islam juga ada, di Kristen juga ada, di Ortodoks juga ada, jadi semua itu. Oh, iya, pantasan aja. Iya, pantasan nama itu tidak asing. Oke,
sekarang kita mau ngapain? Ya, syahadat aja dulu Aki. Oke, boleh. Kita syahadat ya. Kita pakai simbol tauhid. Ikuti saya Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allah bersah. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Ya, jadi Alhamdulillah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Doa-doa saya yang baik pada Allah, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, keberkahan hidup, kemudahan dari segala urusan, utamanya terbukanya hati untuk menerima Islam, mengantarkan adik saya ini guru sending kepada berkah dalam hidup dunia dan di akhirat. Dan saya mohon kepada Allah, kiranya Allah kemudian memberikan keturunan kepada adinda guru sending ini yang soleh dan soleha, yang bakal jadi tokoh agama dan tokoh negara, yang mempersatukan kemudian bangsa Indonesia dalam panji kecintaan terhadap anak bangsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa, Dinda. Dan di dalam kaidah kami sebagai apologet Islam Indonesia itu kan ada kaidah, kita minta kemudian kepada yang kita syahadatkan untuk melepaskan secara kafah, secara keseluruhan bahwa Yesus itu hanyalah Rasul. Bisa? Tunggu, bentar ya, satu lagi nih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Kok balik lagi? Allah. Videonya sama, Guru Nda? Di ini aja, dipercepat aja, dilewati aja. Oh iya. Bentar. Atau kita sudah ya, jangan apa-apa kan udah jelaskan, cuman mau menginformasikan aja bahwa beberapa saat yang lalu guru sending itu sudah bersyahadat, namun kita masih rahasiakan. Tapi oleh karena beliau sudah membuka diri ya di ranah umum bahwa beliau sudah Islam, maka kita semalam juga Akhi Saiful itu sudah menunjukkan kemudian dan menginginkan kemudian video ini kita bagikan supaya kita semua menjadi saksi kalau keturunan dari guru sending itu sudah ada kemudian bersyahadat, ya bersyahadat kemudian melalui api, sehingga ini adalah merupakan satu kebanggaan pencapaian dakwah apologet kita, dikarenakan hampir setiap malam ya, setiap hari ada saja yang kemudian menyatakan diri untuk menjadi seorang mu'allaf atau mu'allafah, membuktikan bahwa dakwah apologet kita itu berhasil. Meskipun banyak orang yang kejang-kejang, banyak orang yang dengki, kepanasan, cacingan, panuan, kurapan, dikarenakan materi apologet yang kita sajikan dalam berdiskusi, berdebat, sehingga banyak juga orang yang mendapatkan hidayah,
Dan kita nggak peduli dengan mereka yang benci, mereka yang tidak suka dengan cara kita mengkanter kristenisasi ini. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pandangan orang-orang yang kerdil, orang-orang yang cebol terhadap para apologet, khususnya kepada Bang Sumaya terkait dengan dunia debat. Mereka menginginkan nilai toleransi itu sama dengan meniadakan debat lintas agama. Sisi lain itu terlihat terkesan baik karena toleransi. Sayangnya, yang menyuarakan ini tidak mampu dan tidak ada upaya menghentikan gerakan pemurtadan. Sayangnya, yang menyuarakan ini tak mampu kemudian menjadikan para penghujat Islam untuk berhenti menghujat Islam. Orang yang menyuarakan toleransi dengan menginginkan ketiadaan debat itu tidak sanggup kemudian merubah STT itu untuk tidak menghujat Islam. Orang-orang yang menyuarakan kemudian toleransi dengan cara menghilangkan debat dan menghujat para pendebat, itu tak sanggup menjadikan lembaga Bible-nya Kristen untuk melepaskan hinaan dan hujatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya mereka hanya terlihat seperti gagah-gagahan dan ya kebanyakan saya melihat cuma pansos. Karena ketidakberdayaan atau karena tidak ada medan untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga yang menjadi sasarannya itu adalah para pendebat Islam. Padahal di Islam itu pun ada perintah berdebat. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu diperintahkan oleh Al-Quran. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum. Berdebatlah. Itu perintah. Berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ada perintah. Jadi ada perintah untuk menyeru kepada manusia. Nah, manusia itu bukan cuma Islam doang. Manusia itu ada yang non-Muslim. Sedangkan ayat itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk menyampaikan keislaman itu kepada non-Muslim juga. Dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Cara baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini sayangnya andai saja saudara-saudara kita yang membenci dunia apologet, dunia debat ini bisa kemudian memberikan solusi terhadap misionaris, gimana solusinya supaya misionaris ini bisa kemudian kita hilangkan gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah, beragama menyerupai diri dengan Islam tapi bukan Islam. Itu ada solusi yang diberikan yang lebih baik daripada berdebat. Ya kita ikutin itu. Tapi faktanya kagak ada. Dengan kata lain, mereka membiarkan adanya pemurtadan terjadi di mana-mana. Gitu, saudara-saudara. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan siapa yang dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itulah kemudian ya alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, dengan masuknya Guru Sending ke Islam ini
Mudah-mudahan beliau bisa menjadi obor Islam di ya khususnya di Danau Toba sana, karena beliau kalau nggak salah bermukim di sana. Karena beliau adalah salah satu tokoh pemuda Batak yang ada di area Batak Toba sana. Saya kira gitu sahabat, sebagai sebagai ungkapan rasa senang bahagia karena saya sendiri yang menuntun beliau bersyahadat. Demikian, silakan saya serahkan kembali. Ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan?